Ya baik, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan kali ini spesial dalam program siaran wawancara edisi 29 Agustus 2024 bersama saya Eva Basaria. Jadi pendengar, pada hari ini tema yang akan kita angkat dalam program siaran wawancara kali ini yaitu upaya perluasan areal tanam di Kabupaten Aceh Singkil. Dan di sini sudah hadir narasumber kita Bapak Syam'un NST SST selaku PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Eva. Iya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Ya, makasih ya Pak karena di tengah banyaknya kesibukan berkenan hadir ya untuk membahas program kita dalam siaran wawancara ini Pak. Iya, baik Bu Eva. Iya Pak, jadi ini kan terkait dengan upaya perluasan areal tanam di Kabupaten Aceh Singkil. Iya. Jadi ini kan Pak, kalau setahu saya ya, ini kan merupakan program nasional ya dari kementerian. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan perluasan areal tanam ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak ya, supaya masyarakat memahami seperti itu. Oke, silakan Pak. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar radio di Kabupaten Aceh Singkil dimanapun berada. Hari ini kami dapat undangan dari RRI Singkil. Terima kasih, dan hari ini ditemani langsung ini Ibu Eva. Terima kasih Bu Eva sudah memberikan waktu. Jadi perluasan areal tanam ini terkhusus kepada tanaman padi, baik padi darat maupun padi sawah atau padi yang selama ini kita ketahui. Nah, jadi perluasan areal lahan ini yang sama-sama kita ketahui bahwa di mana areal tanam cetak atau padi kita sudah mulai berkurang. Kenapa mulai banyak berkurang? Karena memang banyaknya petani padi kita beralih ke petani sawit. Nah, hal ini kita sama-sama ketahui bahwasanya areal-areal sawah, areal-areal tanam padi kita selama ini digunakan terus-menerus sama petani, dan banyak tergiur di petani sawit, hasil sawit ya. Mungkin kita sama-sama kita ketahui ya, sawit mungkin penjualannya mungkin lebih menjanjikan Nah, namun sejauh ini pemerintah Kabupaten Aceh Singkil didukung oleh Kementerian Pertanian sudah memploting atau mencoba menganggarkan kembali dengan perluasan areal tanam yang nantinya program ini akan disupport langsung Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oh gitu. Ya, jadi kita bersama kawan-kawan di pertanian, bersama kawan-kawan penyuluh, mulai beberapa bulan ini giat untuk mendata lahan-lahan yang mungkin terbelangkalai, yang lahan-lahan yang nanti sifatnya yang menjadi akan kita coba tanam sawah atau padi. Ya, ini nanti akan kita coba data kembali, dan data ini akan kita ajukan ke kementerian. Oh gitu. Ya, sebagaimana kita berarti support penuh maksudnya ini support Pak? Penuh. Jadi perlu ini kami sampaikan kepada petani kita, pada masyarakat kita yang mungkin sering bertani terutama di sawah atau di cetak sawah nanti ke depannya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun ini memberikan support dan dukungan yang luar biasa menurut kami. Nah, hari ini kami sampaikan langsung nih Bu Eva, bahwasanya bayangkan Bu Eva, 1 hektar itu dibiayai sekitar 20 juta per hektar. Oh, lumayan. Jadi nanti ini satu hamparan minimal 2 hektar. Oh gitu. Nah, lebih dari situ alhamdulillah. Iya, khusus 1 orang. Ini boleh perorangan, boleh kelompok, atau boleh kelompok-kelompok swadaya yang lainnya. Dan ini sangat menggembirakan kita lagi, di samping untuk cetak sawahnya dibantu oleh Kementan, nanti akan dibantu pupuk, dibantu benih. Kemungkinan besar ini akan dibantu selama 3 tahun atau dibina selama 3 tahun. Menyemangatkan kembali lah ini kembali, ya Pak ya. Iya. Jadi kami berharap nanti lahan-lahan yang selama ini tidak ditanami, dengan adanya program ini, mari kita giatkan kembali untuk cetak sawah ini supaya
perluasan areal tanam kita di Kabupaten Aceh Singkil ini terkhusus padi bisa kembali dengan apa yang kita harapkan. Iya, ini kan langsung Bapak sampaikan ini Pak ya, Iya. akan ada bantuan Iya, iya. support penuh 20 juta per hektar. Iya. Ini cara mendapatkannya nanti gimana Pak? Apakah selain pendataan dari Dinas Tanaman Pangan sendiri ya, apakah ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan ini Pak? Ya, kita memang sudah sebar juga ya selembaran atau infografis. Jadi nanti masyarakat tinggal hubungi saja penyuluh atau BPP terdekat, didaftarkan ke BPP atau ke penyuluh setempat. Nanti penyuluh yang mendaftarkan ke dinas, dinas kita masukkan data, kita kirim ke pusat. Setelah diverifikasi, kita ke lapangan, kita peta areal tanamnya, sawahnya ya. berapa hektar dapatnya, baru kita ajukan, kita tanda tangani, kita sampaikan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berarti ini memungkinkan Pak, enggak? Misalnya kan banyak sekarang Pak orang juga kan yang sawitnya sudah tidak produksi dan dia menebang gitu. Memungkinkan enggak untuk itu? Memungkinkan terkhusus daerah-daerah rawa atau daerah-daerah yang sumber airnya banyak ya. Dan sekedar informasi, alhamdulillah kemarin kami dikunjungi oleh Bapak Direktur dari Kementerian Pertanian. Iya, kemarin ya langsung ya. Langsung beliau memberikan bantuan pompanisasi. Oh gitu. Jadi pompa yang diberikan oleh kementerian ini mengantisipasi pertama kekeringan, yang kedua sawah-sawah yang tergenang bisa dibuang airnya. Jadi ada dua fungsi ya. Pompa ini. Nah, karena ini jadi masalah Pak ya untuk air ya. Terkhusus kemarin di Pulau Banyak. Ya, di Pulau Banyak kemarin kalau kita lihat, kalau kemaraunya saya sampai susah. Kita sudah tanam, susahnya kita itu kenapa? Karena memang sumber airnya susah. Jadi ke depan kita dengan adanya bantuan pompanisasi ini, mudah-mudahan ini menjadi menghilangkan kekhawatiran petani atas kekeringan dan genangan air yang ada di sana. Berapa banyak Pak diberikan Pak? Alhamdulillah kita untuk tahun ini yang baru realisasi, yang baru datang minggu yang lalu itu ada 8 unit. 8 unit tersebar dari 5 kecamatan. Pulau Banyak Barat, Gunung Meriah, Simpang Kanan dan Danau Paris. Nah, itu sudah kita salurkan semuanya, dan kita salurkan itu langsung kita uji coba Bu Eva. Jadi kita nggak langsung asal antar ya ke kelompok atau ke rumah tani, enggak, kita langsung pastikan ke kelompok taninya di mana sawahnya, berdasarkan data kita uji coba hidup, baru kita salaman, baru kita diserah terima ya. Berarti jangan nanti pas pulang rupanya nggak bisa dipakai ya Pak. Iya. Kalau target itu kan 8 Pak, berarti direncanakan kementerian ini berapa Pak kita dapat? Kita yang sudah baru masuk data untuk cetak sawah atau perluasan lahan kita, baru masuk di data kita di angka 180 hektar. Ya, kita target dari kementerian sebanyak 751 hektar untuk tahun ini. Oh, maksud saya untuk pompanisasinya Pak? Ya, untuk pompanisasi kita di angka 32 unit. Ada, jadi ada dua space, satu yang 3 inci, satu yang 4 inci. Artinya ada yang besar, ada yang kecil. Ini kelima kecamatan ini baru 8 yang baru masuk di dinas kita dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan menyusul terus. Kita berikan ke petani-petani, terutama ke petani sawah atau padi yang memang membutuhkan tentang pompa ini. Iya. Berarti Pak ini saya jadi semangat Pak. Apalagi petani nih ya. Harusnya lebih semangat mendengar berita ini Pak ya. Karena banyak ini ya, perhatian lah kita bilang Pak. Jadi kemarin kita juga sudah pertemuan dengan Ibu Pertanian Aceh, Ibu Kadis. Jadi beliau sangat mendukung dan mensupport langsung untuk Kabupaten Aceh Singkil. Kita berharap dengan adanya program ini nanti di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini ada lahan persawahan, ada lahan persawahan, sehingga nanti bisa mengakomodir tentang jumlah produksi padi kita yang di Kabupaten Aceh Singkil ini. Jadi kalau kita melihat data Bu Eva, kita memang agak miris sedikit nih. Di tahun 2022 jumlah lahan sawah kita itu 1087 hektar. Kalau 2023 itu 623. Banyaknya alih fungsi
dari sawah ke sawit. Sawit, Jadi hampir kami setengah, berharap Pak, ya? nanti kami akan coba gagas aturan yang ada, bagaimana nanti areal-areal pertanahan, areal sawah kita ini bisa terlindungi secara hukum dan kuat legalitasnya. Iya, Gitu. iya. Berarti apa maksudnya dari segi legalitas ini nanti bisa jadi terus Pak ya itu Iya, fungsinya ya. iya, benar Bu Eva. ah. Iya. Kalau tadi kan Pak target perluasan lahan kita kan sekitar 700 sampai 900 Pak ya. Iya, Target untuk Aceh Singkil. iya, Ini tadi peruntukannya untuk padi saja iya, Pak ya. benar. Kira-kira sampai bulan ke Agustus ini Pak ya, sudah berapa banyak Pak ini yang tercapai gitu, progresnya gitu, terrealisasi sudah tercetak seperti itu? Ya, kita masih di data yang lama ya. Di data yang lama kita masih mengacu itu, namun yang kita pacu sekarang dengan adanya program kementerian ini, kita berharap nanti target yang diberikan kementerian ini bisa kita capai. Iya. Dan ini informasi ini Bu Eva, dari 23 kabupaten di Aceh, hanya 5 kabupaten kota yang diberikan plotting ini dari kementerian. Oh gitu. Salah satunya Aceh Singkil, ya kan, dari 5 kabupaten kota ini. Untuk Khusus Aceh, ya? khusus untuk perluasan cetak sawah. Iya. Jadi saya pikir para petani kita harus memanfaatkan program ini. Iya, betul. Dengan dibiayai seperti itu, saya pikir kalau kita pakai alat berat, menggunakan tenaga orang, saya pikir tidak ada kendala lagi, lebih ya. bahkan lebih, Pak. Iya. Dan Iya. kita Panen lagi iya. udah terima bersih ya Dan Pak. kita pacu nanti setahun bisa 3 kali panen lah ya. Apalagi nanti gitu. kontraknya ini 3 tahun Bu Eva. Iya. 3 tahun dibina oleh kawan-kawan kita di sini sama Kementan. Mudah-mudahan dengan 3 tahun ini atau 1 tahun nanti bisa dinikmati petani, dan ini mudah-mudahan bisa terus berjalan sampai selamanya sehingga Aceh Singkil memiliki sawah yang cukup untuk kebutuhannya. Ketahanan pangan Iya. Pak ya. Iya. Kalau ini Pak untuk upaya-upaya yang sudah kita lakukan ya tadi, selain daripada pendataan, mungkin bentuk-bentuk apa yang sudah dilakukan Pemkab Aceh Singkil ya, khususnya mungkin untuk Dinas Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil ini dalam memacu ini untuk perluasan lahan ini kepada masyarakat. Mungkin ada bentuk sosialisasi atau mungkin kunjungan langsung atau ada seperti FGD gitu Pak ya. Iya, Atau jadi yang lainnya gitu. benar Bu Eva, kita juga sama kawan-kawan penyuluh pertama kita melihat lahan-lahan yang tidak termanfaatkan selama ini. Apa sih masalah gitu kan? Iya. Kenapa sih Pak Bapak Ibu nggak nanam gitu? Ya rata-rata memang kita melihat benih dan pupuk. Benih dan pupuk. Yang Jadi kurang baik gitu, Pak. iya, jadi hari ini kita bersama kawan-kawan komitmen lah. Komitmen di tahun 2025 ke depan kita harus komitmen membantu kawan-kawan petani. Iya. Karena sama-sama kita maklumi 2024 ini banyak agenda nasional baik Pilpres maupun Pilkada, sehingga mohon maaf kita serapan anggaran banyak Iya, nih Bu betul, Eva betul, ke sini. Pak. Jadi kita harus maklumi. Harus Karena- mengalah lah Pak. Iya, kita harus mengalah ya karena ada agenda nasional. Iya. Tapi insya Allah kita tahun 2025 berkomitmen. Bahkan alhamdulillah saya dapat informasi dari kawan-kawan di Banda Aceh untuk dari dana DAK atau otsus di provinsi sudah diplotting untuk pengadaan benih, traktor maupun pompa lagi. Oh gitu. Ya, untuk ini- yang ini juga Iya, Pak ya, untuk yang ini sama juga. ya. Artinya apa? Ini dari kabupaten sudah, dari provinsi sudah, dari nasional sudah. Kalau ini kita tidak Dimanfaatkan. manfaatkan, saya pikir kawan-kawan petani yang selama ini kami sangat berharap ini kita manfaatkan secara bersama-sama. Lahan-lahan yang memang areal selama ini tidak tertanam, ayo kita tanam. Iya, iya. Namun sejauh ini Bu Eva, kita dan kawan-kawan penyuluh terus mendorong, terus memberikan support kepada petani kita untuk bertani kembali. Iya, betul Pak. Karena memang sawit sepertinya hasilnya menggiurkan, cuman biayanya juga besar Pak ya. Iya. Di awal ya. Iya. Apalagi yang ditanam yang nanggung hektarnya gitu kan. Iya, Ya, gitu. betul iya. Kalau ini Pak, tadi kan udah terkait dengan bantuan tuh 20 juta ya direncanakan. Iya. Berarti total yang diplotkan ini Pak untuk Kabupaten Aceh Singkil sendiri ya, apakah ada anggaran khusus yang diplotkan dalam upaya perluasan areal tanam ini, atau mungkin yang dari kementerian dan dari provinsi gitu? Apakah ada dari Aceh Singkil khusus gitu untuk mendukung ini Pak? Iya, kami nanti bermohon kepada
pimpinan atau Bapak Bupati ini terus kita dukung. Apalagi di desa itu kan ada namanya dana ketahanan pangan. Kami juga berharap nanti dana itu bisa disisihkan dan kami nanti minta kepada Bapak Bupati dan kami akan mengajukan seperti Perbub agar legalitasnya lebih kuat. Sehingga baik dari desa, dari kecamatan maupun kita di dinas ada dukungan penuh dari kabupaten dalam menyauti upaya perluasan areal tanam di Kabupaten Aceh Singkil. Iya, berarti Pak. ada juga Pak ya. Iya. Berarti ini double ini Pak ya, kalau bisa kita bilang ya. Iya benar sekali Bu Epa. Jadi ini kita berharap dan kita melihat kawan-kawan memang di lapangan sudah sangat semangat tentang hal ini dan kami cukup membanggakan nih Bu Epa. Kenapa? Ada di daerah kepulauan, Pulau Banyak Barat, itu sangat luar biasa lagi menanam dan kita sudah 1-2 kali panen di sana. Oh gitu. Ya, dari 3 sampai 4 hektar sampai menjadi 15 hektar. Ini biasa. sangat luar biasa Semangat, sekali Pak, ya. Bahkan di 2 bulan yang lalu saya langsung tinjau langsung di perluasan areal tanam sawah di sana. Masyarakatnya atau ibu-ibunya sangat antusias. Jadi saya pikir ini perlu kita bantu dan kemarin di beberapa bulan yang lalu saya kirim traktor untuk ke sana karena saking semangatnya masyarakat di sana. Ya, Pak, ya? Jadi masyarakat di Pulau Banyak Barat saja semangat, apalagi kita yang di Singkil ini gitu loh. Yang bisa kita akses apa saja gitu. Kalau ini Pak, upaya perluasan ini kan areal tanam Pak ya, sawah. Yang jadi kendala kan sering ini Pak, areal persawahan itu kita kan karena rawan banjir ya. Itu kan ada yang jadi terkena banjir gitu kan, jadi gagal panen. Kira-kira upaya ke sana ada nggak Pak? Apakah itu jadi salah satu membuat orang beralih fungsi? Karena kalau sawit kan Pak biasanya banjir kan aman gitu ya, gitu. Bagaimana Pak? Jadi nanti di program cetak sawah ini kita akan benahi, kita akan lihat kembali terkait dengan irigasi, ya irigasinya, saluran pembuangannya, air masuknya, jadi kemana? Ini yang harus memang kita pastikan. Jadi kalau ini sudah terpastikan, kalau banjir pun nanti bisa, ya banjir sebentar bisa lah, nggak sampai terbawa arus. Saya pikir ketika cetak sawahnya ini kita mulai, harus jelas pematangnya di mana, pembuangannya di mana, air masuknya di mana. Saya pikir ini harus diperjelas. Dan insya Allah kita akan gandeng kawan-kawan di pihak PU ya untuk mencoba melihat di posisi-posisi mana yang harus kita selesaikan dan harus kita buat. Mungkin diperbesar parit. Ya, karena mereka secara teknis mungkin lebih paham ya, lebih tahu tentang itu. Jadi saya pikir dengan program ini kita tidak akan sia-siakan ini dan kita berharap terus berlanjut tentang hal ini, gitu Bu Epa. Kalau ini Pak, potensi dari kecamatannya, ini kan ada 11 kecamatan. Kira-kira yang sangat berpotensi untuk perluasan lahan ini di mana Pak? Apakah semuanya? Apakah ada yang rawan ya? Mungkin seperti di Singkil kayaknya kurang gitu. Bagaimana ini Pak? Jadi memang potensi kita yang paling tinggi itu Simpang Kanan, Suro, dan Oparis. Oh 3. Itu potensi yang paling besar menurut saya dan alhamdulillah dari data kita juga yang paling besar di situ. Memang Kecamatan Singkil lagi-lagi sama-sama kita ketahui bahwasanya daerah lintasan air sehingga nanti kita punya metode tersendiri dalam hal ini dan kemarin kita melihat ada beberapa kampung atau desa yang sudah mengajukan seperti Siti Ambia, Teluk Rumbia. Ini kan daerah-daerah yang memang dilintasi banjir ya. Sehingga makanya nanti kita berharap kawan-kawan PU mau memberikan masukan secara teknis ya. Dan itu menjadi catatan khusus kita yang memang daerah lintasan air gitu Bu Epa. Biar semua bisa Pak ya. Iya, gitu. Sehingga program ini tidak sia-sia, apalagi program ini program yang sangat mulia menurut saya. Ya Kementan dalam hal ini sangat sigap bagaimana ketahanan pangan untuk menyongsong tahun ke tahun ini bisa nanti bisa yang menjadi kekhawatiran bisa ditangkis menurut kami begitu. Iya. Terus kendala-kendala ada nggak Pak ini dalam upaya perluasan ini? Mungkin kendala dari perspektif atau mungkin dari tadi salah satu banjir ya Pak ya. Mungkin ada kendala lain Pak sehingga ini agak
kenapa jadi turun itu Pak ya kita untuk lahan Ya. pertanian. Ya, kalau kendala kita sejauh ini kita melihat masih sama ya, kendala-kendala kita di petani itu pertama memang lokasi ya, lokasi atau areal tanam kita ini atau perluasan ini memang sering dilintasi banjir. Terus yang kedua memang alsintan kita ya, semua petani kita kan belum juga bisa dapat nih alsintan ini seperti traktor dan lain hal. Gitu alatnya jadi, jadi ke depan kita berharap dengan program-program seperti ini kemungkinan nanti kementerian terus berupaya membantu kita di alat-alat pertanian gitu, Bu Eva. Gitu. Alat-alat berarti selama ini jadi kendala Pak. Iya. Salah satunya itu juga Pak ya, pupuk ya. Ini kan sering ada beberapa mengeluhkan, ini gimana kami beli pun jadi gitu. Ini nggak ada gitu. Ini gimana mengatasinya sih Pak? Benar sekali Bu Eva ya. Memang satu lagi pupuk ya. Pupuk ini menjadi apa, kita menjadi tombak ukur keberhasilan di petani kita. Jadi kita memang sekarang di kabupaten ini atau di pupuk ini kan sudah ada aplikasinya. Dan beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu kita sudah mengundang juga nih PI Pupuk Indonesia. Bagaimana pertama kota di Aceh Singkil ini ditambah. Terus yang kedua bagaimana pengawasan kita di Singkil ini distribusinya jelas dan tepat. Ya, saya pikir kami akan coba gandeng pihak-pihak dari kepolisian, pihak-pihak dari kawan-kawan kejaksaan, kawan-kawan dari TNI untuk bersama-sama menggandeng atau melihat pendistribusian langsung kepada petani. Tapi sejauh ini kita sudah mengajukan kota pupuk kita. Berapa Pak dia? Kota pupuk kita. Jadi kota pupuk ini berdasarkan kelompok, Bu. Gitu. Jadi kita nggak bisa untuk kecamatan ini enggak. Jadi berapa kelompok yang kita daftarkan di aplikasi berdasar itu juga ya. Nah, untuk pupuk subsidi itu Pak ya? Subsidi ya. Untuk pupuk kita hanya yang dapat subsidi itu hanya dari pupuk tanaman pangan dan hortikultura. Kalau untuk perkebunan lain ya Bu. Kalau dulu kita melihat perkebunan banyak nih kan. Nah, untuk sekarang alhamdulillah yang dapat hanya tanaman pangan dan hortikultura. Iya, berarti untuk pupuk sementara aman Pak ya. Kalau ini Pak biasa kan dari TNI kan itu ada program cetak sawah. Itu masih ada nggak Pak? Ya, kita malah selalu kerjasama, selalu menggandeng kawan-kawan dari pihak TNI, terutama garda terdepannya Babinsa. Cukup dan luar biasa semangat mereka dan membantu kita dalam hal ini. Dan ini kita kemarin 1 bulan yang lalu ya Bu Eva ya, kedatangan tamu dari staf Angkatan Darat Aceh Singkil, salah satu yang akan disah dan dibangun batalion ketahanan pangan. Gitu. Iya, jadi saya pikir biasa ya. Dengan program pemerintah pusat ini Singkil, lagi-lagi Singkil, saya pikir ini betul-betul harus kita manfaatkan ya. Kalau tidak salah kemarin dari Pak Brigjen Wawan itu menyampaikan hanya 2 kabupaten kota di Aceh yang dapat. Ya kan, 2 kabupaten kota, salah satunya Singkil. Kemungkinan besar ini kita akan diresmikan di awal tahun 2025. Jadi lagi pendataan. Jadi kemarin penyampaian kita pertemuan di Kompi Suro, mereka meminta kepada kita 100 hektar lahan untuk dijadikan batalion ketahanan pangan. Jadi nanti situ terdiri pertanian, peternakan, tanaman-tanaman hortikultura gitu. Itu di mana Pak rencana dipusatkan? Ya, nanti karena kita diminta lahan, jadi pusatnya tetap di Suro sebagai induk. Nanti beberapa item ketahanan pangannya, 1 di Danau Paris, 1 di Kota Baharu. Gitu. Jadi sangat luar biasa Pak ya. Ini kabar gembira ini untuk para petani dan masyarakat. Karena waktu kita yang terbatas, sebenarnya pingin lagi Pak ya cerita. Kayaknya harus kita buat waktu khusus lagi. Benar. Jadi Pak ini tadi kan terkait kendala sudah Pak ya. Kemudian berapa plot anggaran? Oh tadi kan anggaran untuk kabupaten. Berarti dari
dari pusat itu Pak 20 juta per hektar dikali 700 itu gitu Pak ya? Ya nanti tinggal dihitung saja ya, misalkan satu berapa yang petani terrealisasi? ada 5 hektar ya kan, tinggal dikalikan saja. Dan ini langsung ditransfer nanti ke depannya, kita nggak pakai perantara 1, 2, 3 tuh nggak. Oh gitu, Kita langsung takut rekeningnya. menghindari hal-hal yang itu, Yang Pak. tidak diinginkan Iya, Pak, ya. dan bagi kami, kami berharap para petani kami yang memang lahannya ada dan bisa dimanfaatkan untuk cetak sawah. Iya, daftar Mari ke penyuluh daftarkanlah, sampaikan ke penyuluh kami. Iya, ya Gitu. semua ini ya Pak Iya. ya. Semua. Jadi apakah berlaku untuk yang sudah punya ini Pak? Yang punya sawah, misalnya dia sudah gitu, terus Ya, akan nanti kan di menambah. aplikasi kita nampak tuh Bu Epa. Jadi wilayah ini, titik koordinat ini, ini sudah pernah daftar cetak sawah nih 5 tahun atau 10 tahun yang gitu. lalu. Oh, nggak boleh. Oh, nggak gitu boleh. kan. Berarti yang baru ya, Yang baru Pak, ya? tapi ada yang baru tapi tidak terdaftar di cetak sawah yang baru ini, itu Iya. boleh. Oh, boleh. Ya, atau memang membuka lahan baru, itu boleh. Boleh. Dengan catatan lahan yang akan kita buka ini tidak masuk dalam HGU, Iya. tidak masuk dalam hutan lindung. Jelas lah ya, Pak. tidak ada sengketa lah Iya, di dalam hal iya. ini. Oke, Gitu, Bu iya, Epa. Iya. Ya Pak, baik, karena waktu kita terbatas Pak, mungkin himbauan dan harapan Bapak ya kepada petani atau masyarakat kita untuk mendukung program ini, kesuksesan dan mungkin juga untuk memanfaatkannya gitu Pak. Ya, jadi kami sangat berharap, kami menghimbau kepada petani kami yang memiliki luas areal untuk program cetak sawah di atas 2 hektar, mari sampaikan kepada penyuluh kami, kepada petugas kami untuk kita coba daftarkan, dan kami berharap Bapak Ibu setelah daftarkan mau untuk bekerja dan melaksanakannya. Iya, batasnya ada Pak, batas pendaftaran. Ya, batas kita sampai di bulan 9 ini nanti Bu Epa ya. Bulan 9 ini kedua kita tutup dan udah kita laporkan ke kementerian. Oh, gitu. Mudah-mudahan di angka 180 hektar yang sudah ada ini bisa bertambah terus di angka 500 Iya, ya. Dan alhamdulillah kita sudah sebar juga infografis ke kawan-kawan, dan kami sangat berharap Aceh Singkil dari kesempatan yang diberikan oleh kementerian ini, Aceh Singkil memiliki sawah sesuai target yang sudah ada. Iya, Begitu Bu oh Epa. gitu, oh, luar biasa. Iya. Ya. Jadi semangat, saya cari lahan dulu. Boleh Bu Epa ya kan. Saya pun gitu juga nih, mau cari-cari lahan juga kan. Yang penting kita tidak lahannya tidak masalah Iya, Bu Epa betul, Pak. gitu. Oke. Ya baik, terima kasih Pak untuk topik yang sangat bermanfaat ya untuk hari ini terkait upaya perluasan areal tanam di Kabupaten Aceh Singkil. Ternyata di balik perluasan ini bukan hanya untuk kemajuan Aceh Singkil, tapi juga untuk petani ya Pak ya, untuk kesejahteraan petani. Jadi untuk pendengar ya, saya ulang kembali tadi disampaikan bahwa akan sedang dibuka ya untuk pendaftaran untuk Anda yang punya lahan ya Pak ya, yang tidak difungsikan, yang belum pernah mendapat bantuan, ini bisa mengajukan bantuan ke Dinas Pertanian, akan mendapat nanti bantuan dari Kementerian selama 3 tahun ya Pak. Nah, jadi lumayan loh pendengar, 20 juta ini per hektar ya. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Baik ya, terima kasih Bu Epa ya. Hari ini akhir kata pendengar, saya Eva Basaria undur diri dari Indra Pendengaran Anda. Selamat siang. Selamat siang.